Selamat malam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Johari, saya CGP Angkatan 11, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Dalam video kali ini saya akan memberikan pemahaman tentang modul 3.3, yaitu pengelolaan program yang berpihak kepada murid. Dalam aksi nyata yang saya lakukan pada kesempatan ini, kita berbicara masalah pengelolaan program yang berpihak pada murid, yaitu menjadi sebuah momen, sebuah situasi, sebuah kondisi di mana kita harus menciptakan kondisi itu di lingkungan sekolah, di lingkungan pendidikan, di lingkungan satuan pendidikan yang tempat kita tugas. Hal ini menjadi sebuah kebutuhan, ya, bagaimana program-program yang direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi di satuan pendidikan itu mestinya harus berpihak kepada siswa, ya, yang berpihak kepada siswa, kemudian memihak siswa, sehingga program-program itu sungguh-sungguh memberikan dampak positif bagi siswa, ya, tidak hanya berkaitan dengan maunya pimpinan di sekolah atau pimpinan di satuan pendidikan atau guru, ya, di sekolah, tanpa mengabaikan makna yang ada di dalam diri siswa. Sehingga segala program-program yang kita buat di satuan pendidikan itu mestinya mengacu kepada bagaimana hasil yang akan dialami oleh siswa. Itu yang diharapkan, ya. Sehingga pada kesempatan ini, bahwa banyak program-program yang dibuat oleh satuan pendidikan, ya, beberapa program yang saya coba untuk rencanakan adalah kemampuan berbahasa asing di tingkat SMA, di mana saya belajar, di mana saya bekerja, sehingga diharapkan bahwa siswa itu memiliki kemampuan dalam berbahasa asing, ya. Setelah memahami dengan baik apa yang dialami ketika kita merancang program-program itu bersama pimpinan, bersama rekan-rekan guru, kemudian bersama dengan siswa, ya, tentu perasaan yang kita alami adalah perasaan rasa gembira, kemudian ada rasa kepuasan ketika program-program yang kita rencanakan, kita rancang, kita laksanakan di satuan pendidikan itu memiliki goal, ya, memiliki dampak positif kepada siswa. Itu yang menjadi sebuah kebanggaan, sebuah kepuasan kita ketika kita merancang aksi nyata ini, ya. Kemudian dari hal yang sudah kita rancang, kita laksanakan dan kita evaluasi, ya, berkaitan dengan program-program yang pengelolaan program yang berpihak kepada siswa, tentu memiliki positif dan negatifnya, ya, atau kegagalan maupun keberhasilan. Tentu hal-hal baru seperti ini di lingkungan pendidikan memang menjadi sebuah masalah karena ini adalah hal baru, ya. Masalah di sini bukan berarti masalah ini menjadi sebuah dilema yang harus kita singkirkan atau kita hindari, tetapi justru sebagai sebuah tantangan, ya. Bagaimana paradigma pendidikan di Indonesia ini mengalami perubahan dari waktu ke waktu seiring perkembangan zaman.
tentu hal itu harus disambut baik oleh para pendidik ya, pimpinan di satuan pendidikan ya, sehingga kita berpikirnya tidak cara berpikir yang lama ya. Cara berpikir yang lama itu seolah guru itu adalah sumber segala sesuatu. Guru itu mentransfer ilmu. Tetapi ternyata dalam era perkembangan saat ini, bahwa pendidikan itu tidak melulu dari seorang guru ilmunya, tetapi diharapkan kepada siswa mampu mengkonstruksi ilmu yang ada pada dirinya, kemudian dipadukan dengan ilmu-ilmu yang berada di luar dirinya. Sehingga itulah terjadi kolaborasi perkembangan ilmu antara ilmu yang dimiliki oleh siswa di dalam dirinya dengan ilmu yang dimiliki oleh guru dalam dirinya maupun pengetahuan-pengetahuan yang sudah ia peroleh. Sehingga perpaduan-perpaduan ilmu itu, itulah yang akan dikembangkan oleh siswa. Begitu yang diharapkan. Itu pembelajaran yang mesti dapat kita ambil ya dari aksi nyata yang sudah kita lakukan. Kemudian bagaimana rencana perbaikan untuk melaksanakannya di masa mendatang? Tentu beberapa hal yang menjadi catatan ketika kita melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dari program-program yang berpihak kepada siswa ini, tentu kita rancang sedemikian rupa dan kita evaluasi ya. Tentu beberapa ada hal yang menjadi catatan ke depan ketika kita akan melaksanakan hal yang kurang lebih sama ya. Misalnya tingkat ketercapaian dari program ini, kesiapannya, misalnya kesiapan dari guru-guru ya, kesiapan dari guru-guru ketika kita ingin menerapkan bahasa asing misalnya di satuan pendidikan. Hal ini harus juga dimulai dari gurunya. Tetapi kalau guru juga tidak memiliki pemahaman yang sama berkaitan dengan program ini, maka ini akan menjadi sesuatu yang sia-sia juga ya. Atau hanya segelintir orang saja yang melakukan itu ya. Dan program ini tidak bisa berjalan dengan baik. Nah, itu yang perlu menjadi perhatian kita ke depan. Jadi dari pihak gurunya kita siapkan dulu sematang mungkin, barulah kita menerapkan program itu ya. Kemudian selain itu ya, memang perlu ada keterbukaan semua pihak di dalam lingkup pendidikan, di satuan pendidikan, guru, TU ya, orang tua siswa, siswanya juga ya, kemudian stakeholder yang ada di sekitar sekolah atau dunia pendidikan itu ya. Jadi harus satu visi tentang bagaimana program itu dilaksanakan sehingga tidak ada